Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu ya. Assalamualaikum. Saya hamba Allah izin bertanya. Bagaimana hukum mencium dan mengusap jari jempol tangan ke mata saat mendengar azan? Terima kasih Bu ya, mohon penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ada amalan-amalan yang itu adalah lebih mengarah kepada kebiasaan dan mengarah kepada bahasa raga yang menunjukkan makna. Jadi biasanya ini orang membaca itu adalah di saat sampai kepada asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dengan catatan dia baca asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kemudian baca marhaban atau bihabibi ya Rasulullah, kemudian begini. Yang tidak boleh mengatakan bahasanya itu adalah Nabi melakukan dan sunnah Nabi, itu menjadi berbohong atas nama Nabi. Tapi kalau orang melakukan yang demikian, mengingatkan dirinya dan menambahkan kerinduan karena tadi disebut nama Nabi Muhammad agar mata ini nanti melihat Nabi Muhammad sah. Yang enggak boleh itu gampang-gampang kita dikit-dikit menisbatkan kepada baginda Nabi yang tidak pernah dilakukan Nabi. Karena berdosa atas nama Nabi itu dosa. Tapi juga jangan gampang mengatakan itu adalah sesat dan sebagainya. Ini adalah menunjukkan bahasa raga saya. Karena saya juga ingin melihat Nabi, maka saya usap mata saat disebut nama Nabi Muhammad. Saya ingin mata saya melihat Rasulullah SAW. Yang penting tidak diyakini sebagai ibadah, begitu. Tapi itu sebagai bahasa raga kita. Bahasanya kita rindu untuk melihat Nabi. Di surga nanti. Maka itu sah-sah saja yang demikian itu. Ya. Apakah namanya sunnah Nabi? Oh enggak, bukan. Tapi bukan suatu yang jelek. Karena apa? Kita ingin termasuk doa-doa yang selama ini dibaca di waktu kita membasah wajah kita, Allah bayyid wajhi. Nabi tidak mengajarkan untuk doa semacam itu. Tapi apakah tidak boleh kita berdoa di saat basuh wajah? Enggak. Siapa yang melarang? Mau doakan kapan saja diizinkan. Yang enggak boleh adalah kita diajari Nabi untuk doa waktu wudhu membaca Allah bayyid wajhi yauma tabyadul wujuh. Allah bayyid wajhi yauma tabyadul wujuh. Ya Allah, putihkan wajahku di saat kau putihkan wajah-wajah orang beriman nanti di surga. Kalau kita ngomong nisbatkan ke Nabi jadi dosa. Makanya itu bid'ah. Tapi kalau orang membaca doa, memang setiap saat kita dianjurkan doa, ya enggak dong. Bukan bid'ah, kita membaca doa waktu bertangan, ya Allah jadikan tanganku nanti bisa mengambil buku catatan amal dengan tangan kananku. Ini sah-sah saja. Yang enggak boleh menisbatkan kepada Nabi yang tidak pernah ada. Itu loh, jadi tolong dibedakan. Jadi adalah menjadi kebiasaan yang baik yang dilakukan sebagian orang soleh karena mereka mengerindu Nabi di saat mendengar asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yang ada di hatinya kerinduan Nabi, lalu dipegang matanya. Allah, saya pengen melihat mata ini, melihat Rasulullah. Ya sah-sah saja yang demikian itu. Hah? Baik, jadi tidak masuk dalam pembahasan hukum syariah karena itu adalah semacam kebiasaan. Kebiasaan baik yang dilakukan seseorang. Atau di saat mendengar asyhadu anna Muhammad Rasulullah, kemudian jawab asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ya Allah, aku ingin bertemu Rasulullah. Tidak salah ngomong itu. Yang penting dia jadikan itu sebagai ibadah, tidak dinyatakan itu dari Nabi. Seperti itu. Ini harus dibedakan. Kita biasa saja. Mungkin setiap bangun tidur kita membuat satu kebiasaan, anak kita setiap bangun tidur kita membaca sholawat Allahumma sholli ala Muhammad, enggak salah. Kemudian saya ya Allah, jadikan mulai dari aku bangun sampai tidur lagi yang aku lakukan adalah mengikuti sunnah kasihmu Nabi Muhammad. Sah-sah saja. Maka niat sambung Nabi itu menjadi ibadah. Di saat kita punya niat untuk sambung Nabi menjadi ibadah. Makan. Niru cara makannya Nabi adalah kebiasaan, makan kebiasaan. Cuma di saat seseorang mengikuti cara makannya Nabi, niat untuk mengikuti Nabi, maka itu menjadi ibadah karena mengikuti Nabi tersebut. Ingin sambung hati dengan Nabi tadi masalah menjadi ibadah. Ibadahnya menjadi ibadah, masalah ibadah hati, kecintaan kepada Rasulullah, iman kepada Nabi Muhammad SAW. Seperti itu. Jadi jangan gampang mengingkari hal-hal semacam itu, tapi yang enggak boleh adalah dikit-dikit nisbatkan ke Rasulullah. Sampai suatu ketika ada satu orang mimpi membuat satu sholawat Nabi
Sholawat ditulis di akhir zaman ini. Tiba-tiba ada Nabi Muhammad bersabda, siapa yang baca sholawat ini maka dia begini-begini. Wah ini dusta, kok ada? Sholawat dikarang oleh orang akhir zaman, tiba-tiba ini berlebih-lebihannya orang yang dalam urusan ini. Ada suatu ketika ada selebaran di mana ada satu sholawat dibuat oleh orang akhir zaman. Di bawahnya ditulis sih, siapa yang membaca sholawat ini berapa kali maka dia akan mendapatkan ini. Serem banget ini, langsung dinisbatkan Nabi. Menisbatkan Nabi nggak boleh. Kalau dia berkata mimpi, katakan aku bermimpi bahwasanya dalam mimpiku aku menemukan Nabi bersabda ini. Ada mimpinya dong, omongan mimpi. Dan mimpinya dibuang jadi kayak hadis nyata dong. Kalau saya berkata, saya tadi malam mimpi ketemu Nabi, Nabi berkata begini-begini. Saya boleh ngomong begini. Anda percaya boleh? Enggak juga boleh, suka-suka. Ini bukan hadis kok, mimpi saya kok, saya bisa bohong kan begitu. Tapi kalau Rasulullah, ini babnya beda. Inilah yang harus kita perhatikan urusan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang tidak boleh adalah berdusta atas nama baginda Nabi. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.